Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zahra Resu Ahmadiyah. Kalian bisa panggil aku Zahra. Dan di sini aku akan menceritakan tentang Kerajaan Kediri. Sebelum kita ke kerajaannya, aku punya sedikit referensi tentang kota Kediri. Mitos kota Kediri selama ini dianggap sebagai wilayah wingit yang tak boleh didatangi oleh Presiden Republik Indonesia sangat kuat. Sebab dari 6 presiden yang berkuasa di Republik ini hanya 2 presiden yang berani datang ke kota Kediri yakni Soekarno dan Gus Dur, dan kedua-duanya akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik. Hampir semua pendapat menyatakan hal tentang wingitnya kota Kediri dibandingkan kota lain di Indonesia bagi penguasa Nusantara. Sudah kan? Nah, sekarang kita ke kerajaannya. Kehidupan awal politik Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya dan Panjigarasakan, di mana kedua ini tidak bisa saling akur satu sama lain. Dan pada perang tahap pertama dimenangkan oleh Panjigarasakan, sehingga Panjigarasakan berkuasa di Jenggala. Di Jenggala kemudian berkuasalah raja-raja pengganti Garasakan. Pada tahun 1059 Masehi yang memerintah adalah Samarud Saha. Akan tetapi setelah itu tidak terdengar lagi berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi tampil kerajaan Panjalu dengan rajanya Jayawangsa, dan pada tahun 1117 Masehi Bhameswara tampil sebagai Raja Kediri yang mempunyai beberapa prasasti, antara lain ada prasasti Padelegan pada tahun 1117 Masehi, dan yang kedua ada prasasti Panumbangan pada tahun 1120 Masehi. Isinya yang penting tentang pemberian perdikan pada beberapa desa. Setelah itu pada tahun 1135 Masehi tampil raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya. Ia meninggalkan 3 prasasti penting, antara lain Hentang atau Ngantang pada tahun 1135 Masehi, dan selanjutnya ada prasasti Talan pada tahun 1136 Masehi, dan yang terakhir ada prasasti Desa Jepun pada tahun 1144 Masehi. Di kalangan masyarakat Jawa, Raja Jayabaya sangat terkenal karena adanya Jangka Jayabaya atau ramalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di Kerajaan Kediri. Menurut berita Cina dan kitab Ling Wai Taita, diterangkan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat di Kerajaan Kediri menggunakan kain yang panjangnya di atas lutut dengan rambut yang terurai. Selanjutnya kita akan membahas tentang karya sastra yang terkenal di Kerajaan Kediri. Yang pertama ada kitab Batara Yuda, ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran perang saudara antara Panjalu dengan Jenggala. Yang kedua ada kitab Krisnayana yang ditulis oleh Empu Tribuna pada zaman Raja Jayaswara. Yang ketiga ada kitab Samaharadana yang ditulis pada zaman Raja Kamiswari oleh Empu Darmaja. Yang terakhir ada kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung, dan kitab ini sama seperti kitab sebelumnya, yaitu kitab Samaharadana ditulis pada zaman Raja Kamiswari. Akhirnya Kerajaan Kediri mendapatkan raja terakhir, yaitu Raja Kertajaya atau Dandak Gendis. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.